Pertanyaannya Pak Ustadz, gimana kalau kita lagi sholat tapi pikiran gak fokus, ingat sana sini, sholatnya sah gak? Silakan Ustadz, bisa langsung ditanggapi. Gimana kalau lagi sholat pikiran gak fokus, sholatnya sah apa enggak? Kondisi sholat seperti ini, kaum muslimin rahimakumullah, ini disebut sholat yang tidak khusyuk. Sementara khusyuk itu adalah ruhnya sholat, sehingga nilai pahala kita dalam sholat diukur sesuai kadar khusyuk dan tidaknya ketika sholat. Ya, ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari Ammar bin Yasir. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Inna rajul la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi tus'uha thumunuha subuha sudusuha khumusuha rubuha thuluthuha nisfuha. Ketika seseorang selesai dari sholatnya, maka pahala yang didapatkan itu hanya 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, atau 1/2 atau setengahnya. Ini hadits riwayat Abu Daud. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Kamu tidak dapat pahala dari sholatmu kecuali apa yang kamu renungkan dari sholatmu. Lalu bagaimana jika sholatnya tidak khusyuk? Misalnya pikiran kemana-mana, memikirkan keluarganya, urusan pekerjaannya, dan lain-lain sebagainya. Ya, apakah sholatnya sah atau tidak, harus diulangi atau tidak? Maka para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum khusyuk ini merupakan anjuran dan tidak wajib. Karena mustahil seseorang bisa khusyuk dengan sempurna ketika sholatnya. Misal di antara dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika adzan dikumandangkan, setan menjauh dari masjid sambil terkentut-kentut hingga dia datang sampai dia tidak mendengar adzan lagi. Kemudian setelah adzan selesai, dia datang. Ketika iqamah dikumandangkan, dia menjauh lagi. Ketika iqamah selesai, dia datang lagi. Kemudian membisikkan hati hamba yang sedang sholat. Ya, dibisikin hati hamba, ingat ini, ingat itu. Padahal sebelumnya dia tidak ingat. Hingga seseorang lupa dan tidak tahu berapa jumlah rakaat yang telah dia kerjakan dalam sholatnya. Ini hadits riwayat Imam Bukhari dan Ahmad. Dalam hadis ini, kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kondisi orang yang digoda setan dalam sholat hingga pikirannya melayang kemana-mana sampai dia tidak ingat jumlah rakaat yang dikerjakannya. Artinya dia tidak khusyuk dalam sholat. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini tidak memerintahkan agar sholat orang tersebut diulangi. Hanya saja pahalanya berkurang. Bahkan bisa jadi tidak dapat pahala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah katakan, jika ada orang yang bertanya bagaimana dengan orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, apakah dia mendapat pahala atau tidak? Ada yang mengatakan untuk masalah mendapat pahala, dia nggak dapat pahala, selain bagian yang direnungkan dalam sholatnya dan kadar kekhusyukannya di hadapan Rabbnya. Kemudian Ibnu Qayyim juga katakan, Allah mengaitkan keberuntungan orang yang sholat dengan kualitas khusyuk mereka dalam sholat. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak khusyuk bukan termasuk orang yang beruntung. Andai orang yang tidak khusyuk dapat pahala, tentu dia termasuk orang yang beruntung. Nah, sementara untuk hukum di dunianya, tidak ada kewajiban untuk mengqadha jika ada kadar khusyuk yang dominan, maka sholatnya sah, kesepakatan para ulama. Sementara sholat sunnah dan dzikir setelahnya akan menjadi penutup dan penyempurna kekurangan sholatnya. Jadi khusyuk 100% dalam sholat itu hukumnya tidak wajib, ya, karena hampir tidak mungkin ada orang yang bisa melakukannya khusyuk 100%. Sementara adanya kondisi tidak khusyuk, ya, selama itu nggak dominan, hanya sekelebat, sedikit, maka insya Allah sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Tapi jangan lupa, ya, lakukan sholat sunnah rawatib, zikir setelah sholat, dan amal-amal sunnah ini bisa menjadi pelengkap untuk bagian dari sholat kita yang kurang. Wallahu a'lam.